Anda kembali bersama kami pemirsa, langsung saja Pak Ajib silahkan. Oke Agita, tadi menyambung dari pandangan Pak Edi bahwa tahun 2023 kalau teman-teman pengusaha melihat memang ada kecenderungan ekonomi akan cenderung melandai, iya. Tapi kalau resesi enggak. Karena memang beberapa hal yang sangat challenging dalam konteks ekonomi di tahun 2023 nanti. Saya akan pakai dua sudut pandang. Satu sudut pandang pemerintah, yang kedua sudut pandang pengusaha. Sudut pandang pemerintah, pemerintah sedang mempunyai keterbatasan fiskal untuk mengagregasi pertumbuhan ekonomi. Karena kita tahu dengan bahkan pemerintah sudah mulai nyicil kebijakan tahun ini sehingga kebijakan fiskal tahun depan bisa lebih leluasa. Sebagai contoh, pemerintah pada 1 April 2022 sudah menaikkan PPN 10% menjadi 11%, memakai instrumen Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan misalnya. Itu dalam rangka untuk nyicil bagaimana tahun 2023 bisa ngumpulin pajak lebih tinggi. Yang kedua misalnya ketika bulan September kemarin pemerintah menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidinya misalnya. Ini adalah bagian dari program-program pemerintah sehingga bagaimana 2023 struktur APBN tidak akan terbebani. Tapi problemnya adalah tahun 2023 nanti pemerintah tetap mempunyai ruang yang tidak begitu leluasa untuk mengagregasi pertumbuhan ekonomi melalui instrumen fiskalnya. Yang kedua sudut pandang pengusaha. Memang pengusaha kalau kita lihat kita mempunyai sebuah demand yang tinggi, Agita. Di mana tadi Pak Fier juga menyampaikan bahwa Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk yang begitu luar biasa. Dengan 273 juta orang, di mana adalah nomor 4 besar dunia setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Ini adalah dalam sebuah sistem ekonomi, penduduk adalah sebuah local domestic demand. Jadi Indonesia mempunyai sebuah potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana kemudian potensi-potensi ini bisa dioptimalkan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah 2023 adalah sebuah tahun yang menantang, tapi kalau resesi tidak. Sekaligus saya tutup pakai pantun kali ya. Ini kan penutup nih. Oh, iya. Penutup kan saya tutup pakai pantun ini. Silakan Pak. Kalau ingin beli baju baru, belilah saja di kota Yogyakarta. Cakep. Kalau ingin Indonesia maju, rakyat dan pemerintah harus saling percaya dan bekerja sama. Terima kasih Agita. Terima kasih Pak Fier. Itu tadi kan catatan dari pengusaha ya di 2023. Kalau 2023 pasar modal kita gimana? Apakah gelap atau membaik? Gimana? Oke. Saya senang sekali tahun 2023 itu pasar modal kita akan bergairah sama sekali. Sangat bergairah. Kenapa? Karena pasar modal ini adalah guardian angelnya ekonomi Indonesia. Selama kita masih melihat transaksi 10 triliun per hari, kita kalikan aja 10. Itulah real sektornya. Jadi kami yang setiap hari melihat aliran inflow fund, outflow fund, sangat-sangat optimis tahun depan kita akan survive dan bertahan, dan saya yakin kita akan bisa lebih besar lagi. Tapi kalau sekarang berdarah-darah dia akan di hold sampai tahun depan Pak? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu satu proses kan. Untuk menjadi besar ya harus ada proses. Oke. Pak Faisal, mungkin closing statement atau ya, ini adalah kesempatan buat kita untuk merenung tentang masalah-masalah mendasar yang harus kita selesaikan ya. Jadi mengapa industri dimajukan tapi industri kok melambat, pertumbuhannya selalu lebih lambat dari PDB, kawasan industri dibangun, hilirisasi dibangun, industrinya makin loyo. Kan ada sesuatu yang salah nih. Kita harus perkuat fondasinya sehingga nanti menghadapi badai berikutnya kita lebih siap. Perkuat fondasi. Jadi kita harus belajarlah ya dari krisis ini, krisis dunia ini ya. Dan ingat ini krisis dunia ini multidimensional ya. Jadi climate, perang, dolar, ketidakpercayaan China, Amerika segala macam itu yang akan cenderung membawa agak lama ini ketidakpastian ini ya. Jadi kita perkuat fondasi, dan itu tadi kisah Nabi Yusuf. Kalau kita dapat rezeki non-blok, gunakan seperlunya, sisanya tabung untuk menghadapi masa sulit, paceklik di masa akan datang. Ibu kota baru hentikan dulu. Itu. Makasih. Oke. Terakhir penutup pamungkas dari pemerintah, Pak Edi silakan. Ya, dari sisi pemerintah kita mengajak masyarakat semua untuk tetap optimistik ya. Kita memandang masa depan secara lebih positif ya, bahwa ada beberapa masalah, ada beberapa hambatan, ada beberapa tantangan di depan kita hadapi ya, dan penting untuk kita untuk kemudian menjaga optimisme, jangan terlalu khawatir. Kan banyak seruan juga ya, jangan banyak belanja ya, kalau duit banyak justru harus belanja.
Itu yang membuat perekonomian justru jalan. Ya nggak boleh kan orang nggak punya duit belanja ya. Ya jadi yang uangnya banyak belanja, yang uangnya pas-pasan mungkin sebagian ditabung untuk persiapan kalau terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tapi intinya kita jangan terlalu berlebihan ya dalam menilai misalkan tahun depan akan resesi dan sebagainya. Semua outlook atau proyeksi perekonomian menunjukkan bahwa Indonesia 2023 memang pertumbuhannya mungkin sedikit lebih rendah, tapi kita masih sangat positif. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk bersikap pesimistis. Kita harus optimistik tapi tetap waspada. Demikian. Optimistik tapi tetap waspada. Baik, terima kasih Pak Edi Priyono, terima kasih Pak Ajib Hamdani, Pak Faisal Basri, dan juga Pak Fier Abdul Jamil sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Business Forum. Wakili kan bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.